Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, berjumpa lagi dengan kami Zaizam Pleasure. Kali ini kita masuk lagi servisan Vivo Y15s. Handphone ini kasusnya adalah lupa kunci layar dan handphone sudah direset oleh yang punya. Di sini ada beberapa momen yang kami percepat videonya ya teman-teman. Jadi untuk mempersingkat video. Oke, kita perhatikan di sini terlebih dahulu. Handphone itu tidak bisa kita lewati karena handphone terkunci di FRP. Untuk seri Neo Security itu belum tembus oleh unlock tool, dan seri Y15s ke atas ini dia adalah termasuk Neo Security. Untuk seri Neo Security kita harus melakukan bypass FRP. Jadi kita bisa masuk dan cari tahu tipenya dengan cara menekan, pastikan handphone mati, tekan dan tahan volume atas serta power secara bersamaan. Setelah muncul logo password seperti ini, geser menggunakan volume down serta pilih menggunakan tombol power, dan dia akan booting. Tunggu hingga masuk ke recovery mode. Di bagian recovery mode kita bisa cari nantinya tipe handphone ini dan update security-nya update di tahun berapa. Teman-teman klik berkali-kali di bagian default not phone ini dan klik di bagian sini, serta teman-teman scroll dan cari tipenya terlebih dahulu. Untuk tipe seri ini adalah PD2140F. Untuk PD2140F ini adalah handphone Y15s, dan seri Y15s ke atas itu sudah masuk ke Neo Security. Kita perlu bypass, dan updateannya adalah di tanggal 23 bulan 10 2024. Dan kita akan lakukan percobaan terlebih dahulu menggunakan unlock tool nantinya, dan video prosesnya kami percepat ya teman-teman, karena dia akan gagal nantinya. Dan untuk prosesnya teman-teman perhatikan sendiri jika teman-teman menemukan seperti ini. Ini kita login, masuk tab Vivo, pilih security out-nya dan preloader out. Di sini handphone akan gagal ketika kita konekkan. Nah, dia akan tertera seperti di PC ini. Dan itu belum tembus sama unlock tool, dan itu alternatif juga bisa jika teman-teman mau sabar untuk bypass FRP via senam jari. Kemungkinan harus hati-hati, harus sabar ya teman-teman, karena di sini kami tidak menggunakan senam jari. Kami akan lakukan bypass FRP menggunakan UV box, dan sudah kami sampaikan juga resikonya kepada yang punya handphone, bahwa yang punya handphone sudah siap dengan resikonya dan juga budgetnya. Intinya budgetnya ya teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan di layar, itu kami telah tampilkan bagian dari ISP-nya, ISP pinout-nya ya teman-teman. Teman-teman jumper sesuai dengan yang tertera di PC yang kami tampilkan, dan nanti kita akan jumper ke adapter UV. Sebelum itu kita harus lepaskan kaleng ini terlebih dahulu dan bersihkan red pelindung di MMC dan bagian spionnya ya teman-teman. Oke, kita akan lakukan pemotongan kaleng terlebih dahulu, dan perhatikan untuk saat bypass FRP via direct ini kita harus sesuaikan tipe ISP-nya, jangan sampai salah saat penjamperan. Jadi teman-teman perhatikan di bagian layar yang kami tampilkan tadi, itu ISP-nya harus sesuai dengan adapter UV-nya nantinya ya teman-teman. Oke.
Di sini kami akan melakukan pemotongan. Pertama itu kami akan cari celah terlebih dahulu perusahaan pemotongan agar ketika kita melakukan pemotongan kaleng itu tidak mengenai resistor ataupun kapasitor, serta yang paling rentan itu mengenai bagian IC. Jadi perlu hati-hati saat pemotongan kaleng. Dan di sini kami cari celah. Untuk lihat celahnya kami gunakan mikroskop. Dan setelah dapat celah barulah kami lakukan pemotongan menggunakan gerindra, menggunakan seperti ini ya teman-teman, apalah namanya, digesek-gesek hingga kaleng ini terpotong dan kita bisa melepaskan kalengnya ini nantinya. Dan perlu diperhatikan, hindari mengenai bagian resistor. Dan perhatikan memang saat kita lakukan seperti ini tidak ada bagian yang terkena oleh lupa namanya. Jadi perlu hati-hati, hindari mengenai resistor, komponen-komponen yang kecil-kecil itu, dan juga hindari juga mengenai bagian IC-nya. Jadi setelah ada celah seperti ini, kita gunakan tang potong untuk melepaskan kaleng ini. Kita lepaskan kaleng dan kita ambil bagian yang akan kita lakukan penjamperan ke adapter UV. Sesuaikan titiknya ya teman-teman. CMD ke CMD, data 0 ke data 0, CLK ke CLK. Jadi intinya kita harus menyesuaikan titiknya. Dan di sini sesuai dengan gambar yang kami tampilkan tadi, yang perlu kita jumper itu yang paling penting itu adalah data 0, CMD, CLK, serta kita butuh ground. Ground kita bisa nanti manfaatkan ke tempat-tempat ground. Dan di sini kita lakukan pengerekan terlebih dahulu. Kita crack sedikit titik ISP-nya tersebut, dan kita nanti setelah tercrack dia akan mudah nantinya timahnya melekat. Jadi kita perlu crack dan kita goreskan sedikit di bagian data 0, CLK dan CMD ini. Jadi fungsinya itu untuk memudahkan saat melekat kawat jumpernya nantinya. Dan setelah seperti ini kita lakukan penyolderan, kasih timah cair agar mudah melekat timahnya ya teman-teman. Jadi intinya dia benar-benar tergores titik ISP-nya ini, dan dia timah menyatu dengan mudah. Dan perlu diingat ya teman-teman, ketika teman-teman melakukan bypass FRP handphone seperti ini, itu harus jelas terlebih dahulu. Jelas handphonenya, ada dusboxnya, dan intinya tidak bermasalah ke kitanya ya, seperti itu. Jadi kita harus pasti-pastilah, intinya tidak membawa masalah bagi kita. Jadi kalau bisa dusnya ada, dusboxnya, serta handphonenya jelas punya si user ini. Dan untuk jaga-jaga juga bisa kita buat surat pernyataan bermaterai, itu lebih bagus. Oke, di sini kami sebelum kami melakukan penjamperan, kami pastikan terlebih dahulu adapter UV-nya tidak ada yang terhubung atau tidak ada yang bermasalah di sini nantinya. Jadi letakkan ukur dengan mode dioda, kita pastikan komponennya jumperannya ini tidak ada yang nyatu. Teman-teman perhatikan di sini, ini ada 7, 0,7, 0,7, serta yang terakhir itu OL. Jadi kita perlu hati-hati sebelum melakukan ISP. Pastikan dia tidak ada di adapter UV-nya, tidak ada kendala terlebih dahulu, barulah kita melakukan
pemasangan titik ISP nya. Dan perlu dihati-hati teliti lagi, pemasangan titik ISP ini sesuaikan dengan yang tertera di adapter UV serta yang ada yang digambar yang kami tampilkan tadi, CMD ke CMD, data 0 ke data 0, CLK ke CLK. Sini untuk yang pertama itu kami akan melakukan penjamperan dan bagian ini di bagian yang data 0 ya teman-teman, CLK dan CMD. Ini kasih timah cair dan kita pastikan timah ini mengenai titik ISP nya dan tidak mengenai bagian yang lain. Ketika ada timah seperti ini sedikit, nanti kita akan mudah saat melekatkan kawat jumpernya. Oke, ini sudah ada, kita akan lakukan pemasangan kawat jumpernya. Dan di sini yang pertama kami akan melakukan penjamperan di bagian data 0. Oke, bagian data 0 kita pastikan kawat jumpernya benar-benar melekat. Perlu hati-hati saat penjamperan seperti ini ya teman-teman, apalagi di bagian clock itu sharing berkendala dan sharing menyebabkan handphonenya mati. Jadi kalau dia ada timah seperti tadi, kita kasih timah sedikit nanti, dan di ujung kawat jumper pastikan juga ada timah ya teman-teman. Jika teman-teman baru pertama menjumper, lumuri terlebih dahulu ujung kawat jumpernya dengan timah, dan setelah terlumuri barulah kita jumper seperti ini. Oke, ini data 0 sudah selesai kita jumper dan posisi penjumperannya sudah pas dan dia tidak akan lepas lah intinya. Ini bagian yang paling rentan itu di clock ya teman-teman. Untuk pemasangan titik penjamperan di bagian clock itu perlu kita bukan ini CMD, salah tadi. Kami langsung pemasangan ke bagian CMD dan yang ini ke CLK atau clock. Di bagian CLK ini penjamperannya butuh cepat, insting, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas bisa menyebabkan clocknya rusak dan sharing bermasalah sih di bagian clock. Dan sebelumnya kami pernah menyampaikan konten tentang ISP Oppo A5 itu karena terlalu panas sehingga clocknya mati dan akhirnya kami jumper clock baru hidup. Oke, ini ground. Di bagian ground kita pastikan juga melekat terlebih dahulu. Di bagian ground kami manfaatkan kaleng, kami jumper ke bagian kalengnya ini ya teman-teman. Jadi kita butuh 4 ISP, data 0, CLK, CMD, dan ground. Setelah seperti ini teman-teman bisa kasih solatip untuk melindungi agar tidak mudah lepas lah intinya kawat jumpernya ini. Ketika kita amankan menggunakan solatip, dia akan tertahan lah intinya. Kalau yang bagus itu solatip yang putih ya teman-teman. Jadi solatip yang putih itu dia yang kertas, nah seperti ini ya teman-teman. Jadi kalau seperti ini lemnya lebih bagus. Kalau solatip yang kuning itu kadang-kadang dia tidak begitu melekat lemnya. Oke, ini sudah, tinggal kita pasangkan ke UV nya. Jadi pastikan ya teman-teman, CLK ke CLK, CMD ke CMD, data 0 ke data 0, dan ground. Setelah seperti ini kita akan hubungkan dan koneksikan. Untuk bagian PCC dan PCC key nya kita gunakan seperti biasa, kita gunakan baterai dan USB. Jadi kita pasang baterainya serta kita pasang USB nya. Ini ada 3 soket. Yang pertama ini yang kami pasang ini adalah soket LCD. Untuk LCD ini sebenarnya tidak masalah, kita tidak pasangkan juga tidak masalah. Intinya yang
baterai dan USB itu terpasang dengan benar. Setelah itu kita pasang adapter UV-nya ke UV box-nya, kita hubungkan ya teman-teman. Jadi posisikan dia tidak mudah terputus atau tertarik sehingga dia putus nantinya. Jadi posisikan saja posisinya tidak menekuk dan tidak terlalu jauh jaraknya. Jika terlalu jauh jaraknya, khawatirnya nanti dia tertarik sehingga lepaslah USB-nya. Dan setelah seperti ini kita pasangkan, kita hubungkan UV box-nya ke PC dan kita pasangkan juga USB-nya. USB kita colokkan ke handphone dan baterai pastikan sudah terpasang. Setelah itu kita bisa masuk ke tampilan PC dan kita bisa buka UV eMMC tool eMMC seperti ini ya teman-teman. Jadi kita butuh UV eMMC untuk melakukan bypass FRP. Teman-teman checklist di bagian direct dan kita lakukan identify. Ini proses identify sukses dan tidak ada kendala sama sekali. Kita setelah tampilan seperti ini kita bisa masuk ke tab user path area dan kita checklist di bagian special task, klik bypass FRP, tunggu prosesnya hingga selesai. Ini masih kita tunggu prosesnya hingga dia bypass FRP ini ada tulisan down-nya. Ini masih kita tunggu, tapi ini agak lama ya teman-teman, dan lampu di UV nya pun tidak ada berkedip sama sekali. Jadi bisa kita coba perhatikan kawat jumpernya atau kita tunggu beberapa saat. Jika nanti tidak mau jalan juga bisa kita rapikan posisi kawat jumper. Kita lihat apakah ada yang terhubung atau bagaimana, atau ada bug di bagian UV nya ini ya teman-teman. Teman-teman perhatikan lampu di UV ini tidak ada berkedip sama sekali, dan proses ini terlalu lama dan seharusnya tidak akan selama ini prosesnya. Dan kami coba untuk merapikan kawat jumpernya di sini terlebih dahulu, apakah nanti dia berjalan atau tidak. Dan ini posisinya mungkin kejepit atau bagaimana sehingga menyebabkan UV-nya stuck di sini. Nih, ketika kita cek dan kita identify pun tidak ada respon, dan di bagian sini dia meloading ya teman-teman. Jadi kemungkinan ada bug. Jadi kita lepaskan sajalah UV-nya dan kita close terlebih dahulu. Setelah itu nanti bisa kita login ulang lagi. Jadi kemungkinan ada bug. Jadi beberapa akhir-akhir ini UV kami sering bermasalah seperti ini teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman hindarilah hal seperti ini, pastikan dulu koneksinya aman dan lancar. Dan ini jika terjadi kendala seperti ini tidak masalah, kita lakukan pengkoneksian ulang, dan ini sudah kami lakukan ulang. Dan klik lagi user path area, clear FRP log, dan kita tunggu prosesnya. Jika gagal nanti kita bisa dan ini sudah down ya teman-teman. Jadi bermasalahan tadi persis ada bug di bagian UV box-nya. Ini teman-teman perhatikan, identify setelah bypass FRP sudah sukses dan semua partisi sudah aman. Dan partition configuration teman-teman perhatikan di sini ada 0x48, berarti tidak ada yang berubah di config-nya. Bisa kita langsung lepaskan adapter UV serta kita lepaskan ISP-nya terlebih dahulu ya teman-teman, dan kita akan melakukan pelepasan di bagian soket UV box terlebih dahulu, dan kita lepaskan ISP tadi, serta kita bersihkan sisa-sisa timahnya ya teman-teman. Oke, teman-teman perhatikan di sini tidak ada kendala sama sekali sama jumperannya.
dan kita akan melakukan pelepasan lagi ke bagian ISP-nya. Kita lepaskan satu persatu, hati-hati, pelan-pelan, santai, jangan dibawa emosi. Oke, kita lepaskan satu-satu dan kita lakukan pembersihan di bagian sisa-sisa timah ini ya teman-teman. Terutama ini di bagian ground tadi terlalu banyak timahnya, sehingga kami perlu menarik timah menggunakan whisk. Oke, dan kita bersihkan sisa timah cair yang tadi dan sisa plugnya, serta kita lap menggunakan tisu, dan handphone sudah bisa kita hidupkan sambil berdoa berharap handphone tidak mati ya teman-teman, dan mudah-mudahan tidak ada kendala dan tidak banyak permasalahannya nantinya. Oke, kita pasang semua, kita rakit lagi mesinnya, serta kita pasang semua songket, baik itu songket baterai, songket LCD, beserta songket chargernya, dan kita lakukan pengecasan. Perhatikan di sini, alhamdulillah sudah ada logo petir. Biasanya kalau sudah ada logo petir seperti ini, kita tekan power, handphone akan booting ya. Oke, di sini kami lakukan penekanan power dan logo Vivo-nya sudah muncul. Tinggal kita setting handphone ini hingga masuk ke menu, dan kita lihat tampilan nantinya di handphone ini apakah masih ada logo gemboknya atau tidak. Dan kita perhatikan di sini handphone sudah terkoneksi ke internet dan tidak ada logo gemboknya, dan kita sudah bisa melewatinya ya teman-teman. Jangan salin, kita skip dan memeriksa info, tunggu beberapa saat dan lewati. Sudah ada tombol lewati dan handphone sudah bisa kita lewati, dan proses booting juga agak lama, dan ada beberapa momen ya video yang kami percepat di sini ya teman-teman. Teman-teman tunggu saja prosesnya. Oke, kita akan tunggu handphone ini hingga masuk ke menu. Ini proses bootingnya lama, video kami percepat. Ini kita klik berikutnya, hilangkan aja checklistnya dan kita tunggu handphone masuk ke menu. Oke, alhamdulillah handphone sudah bisa masuk ke menu dan handphone sudah bisa jadi nota. Sebelum itu kita bisa buka pengaturan dan kita lihat di sini updatean Androidnya, Android berapa. Di sini Android 12. Kita lihat update security-nya. Di sini update security tanggal 24 2024. Oke, sudah selesai dan handphone sudah bisa jadi nota. Mudah-mudahan berkah buat teman-teman semua, bermanfaat buat teman-teman semua, dan menjadi pedoman buat teman-teman semua dalam channel-channel kami. Dan kami bukan bermaksud untuk menggurui, hanya berbagi ilmu dan berbagi trik. Mudah-mudahan bermanfaat serta menjadi amal ibadah buat kami adanya. Serta jangan lupa teman-teman bantu like dan subscribe channel kami ini, serta tinggalkan komentar yang bersifat mendukung. Dan sudah kita pasang dan kami sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.